Mari kita sama-sama panjatkan doa untuk seluruh korban dari tragedi ini. Tragedi ini adalah pelajaran yang berharga untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kemarin kan kita udah membahas nih tragedi tentang Kanjuruhan yang mengakibatkan 127 nyawa meninggal dunia. Kejadian ini bermula dari kekalahan Arema FC yang melawan Persebaya Surabaya yang mengakibatkan kekecewaan fans tidak bisa terbendung lagi guys. Jadi kejadian ini berawal dari dua orang penonton yang turun langsung ke lapangan dengan niat ingin memeluk pemain setelah mengalami kekalahan. Tiba-tiba saja disusul oleh kerumunan orang-orang yang marah terhadap pihak keamanan setelah melihat salah satu supporter mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun hal ini belum jelas ya guys, kenapa supporter ini mendapatkan tindakan tersebut. Apa karena salah paham atau justru memang si supporter ini melakukan tindakan yang di luar aturan. Kejadian ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Sampai sekarang pun kejadian ini menjadi sebuah petaka yang tidak pernah dibayangkan loh sebelumnya. Nah, dari banyaknya korban yang berjatuhan, beberapa di antaranya sempat dievakuasi sampai ke dalam ruang ganti pemain yang akhirnya tempat tersebut dijadikan tempat evakuasi dadakan. Para pemain Arema FC ini yang tadinya adalah incaran beberapa oknum supporter yang merasa kecewa, akhirnya ikut menjadi tim yang membantu untuk mengevakuasi para korban. Oke, pada video hari ini kita akan sama-sama melihat nih bagaimana cerita lengkap tentang tragedi ini. Oke, langsung aja ya, nggak usah kelamaan. Point of view-nya adalah pemain ini udah berada di ruang ganti. Nah, kejadian mencekam ini bermula dari tembakan gas air mata yang diarahkan ke arah tribun guys. Di mana orang-orang yang tidak rusuh atau bahkan tidak melanggar justru dihujani dengan gas air mata. Orang-orang ini berada di tribun menjadi panik dan sangat chaos guys. Para penonton yang panik itu berlarian untuk menyelamatkan diri. Sehingga mengakibatkan mereka berdesak-desakan bahkan sampai ada yang terinjak juga. Para korban yang meregang nyawa ini harus dilarikan dan dijauhkan dari keramaian yang berdesakan tersebut. Dan beberapa korban itu dipindahkan ke area lobi dan juga ke ruang ganti pemain. Di saat itu para pemain Arema FC ini masih berada di ruang ganti tersebut guys. Alhasil anggota tim Arema FC ini yang masih bertahan di dalam stadion ikut membantu nih jalani evakuasi. Jadi mereka ini yang tadinya pesepak bola profesional akhirnya turun tangan menjadi tim yang mengevakuasi dan mengangkat tubuh korban yang telah meninggal dunia guys. Para pemain bersama manajer tim ikut membopong atau mengangkat para korban ke pinggir lapangan. Setelah supporter yang masih selamat berhasil keluar dari stadion, beberapa pemain juga terlihat menggendong para korban. Bahkan di dalam kejadian ini, striker asing milik Arema FC yang bernama Abil Kamara ini benar-benar shock dengan apa yang dia lihat di depan matanya guys. Dia melihat sendiri bagaimana kepanikan itu terjadi setelah pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Bahkan guys, dia ini melihat orang yang masih hidup hingga akhirnya menjadi korban yang meninggal dunia guys. Dia benar-benar melihat bagaimana orang tersebut meninggal di depan matanya sendiri. Dan di saat itu Kamara melontarkan sebuah kalimat kayak gini nih guys. Ini pertandingan derby klasik dan sepekan sebelumnya ketegangan sudah terasa. Bahwa pertandingan ini bukan sekedar mencari 3 angka. Bagi supporter, pertandingan ini semacam urusan hidup dan mati bagi mereka. Kami boleh kalah dari tim mana saja kecuali yang ini. Ungkapnya kayak gitu guys. Jadi dia ini bercerita bagaimana kronologinya dari awal. Terus dia juga mengatakan nih, kalau dari awal sebelum pertandingan dia itu udah diingatkan kalau pertandingan ini bukan pertandingan biasa. Pertandingan ini mempertaruhkan harga diri, hidup dan mati. Lalu semenjak saat itu, Kamara bersama tim yang lain mulai mendengar teriakan tembakan, orang yang saling dorong, serta banyaknya suara teriakan minta tolong guys. Di dalam ruang ganti tempat dia bersama teman-teman lain mengevakuasi para korban, dia melihat langsung ada sekitar 6-7 orang yang meninggal di ruangan tersebut. Dia juga mengakui itu adalah hari yang paling mencekam dalam hidupnya, karena setelah pertandingan usai mereka justru nggak bisa kemana-mana. Karena di luar sangat berbahaya. Banyaknya supporter yang mengamuk bisa membunuh para pemain, akhirnya mereka memilih untuk tetap berada di dalam ruang ganti tersebut guys. Ketika kerusuhan mulai mereda, dia disambut dengan tubuh korban yang tergeletak dan tidak bernyawa.
Dia juga melihat darah, pakaian yang berceceran, serta sepatu dari para korban atau para supporter. Jumlah korban di dalam kejadian ini benar-benar mengagetkan guys. Karena kerusuhan di Kanjuruhan ini ternyata melampaui jumlah korban tragis di Hillsborough yang terkenal di kalangan global. Tragedi Hillsborough ini juga memakan korban sebanyak 97 orang yang meninggal dunia. Yang dimana korban itu berasal dari fans Liverpool. Kejadian Hillsborough ini mungkin bisa kita bahas di lain kali ya guys. Dan sekarang kita fokusin dulu nih ke kejadian yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Nah sebenarnya pada hari Kamis tanggal 29 September, panitia pelaksana pertandingan antara Arema dan Persebaya sudah mendapatkan imbauan nih dari pihak kepolisian perihal pembatasan penjualan tiket pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor atau Polres di daerah Malang yang bernomor B-PAMM-9-3-PAMM-3-3-2022, ada anjuran untuk tidak mencetak tiket melebihi kapasitas stadion. Di sini pihak kepolisian menyarankan Panpel untuk mencetak tiket VVIP hanya 602 lembar, lalu tiket VIP sebanyak 2.084 lembar, lalu tiket ekonomi sebanyak 19.720 lembar, dan tiket berdiri sebanyak 14.928 lembar. Yang totalnya keseluruhan ada sebanyak 38.054 lembar pada saat pertandingan Arema FC dan juga Persebaya Surabaya hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 tersebut. Namun faktanya ketika pertandingan berlangsung pihak panitia justru mengeluarkan 42.000 tiket untuk pertandingan tersebut. Nah hal ini dikonfirmasi kebenarannya oleh ketua pelaksana yaitu Abdul Haris. Dia mengatakan kalau dia mencetak 42.000 tiket di laga Arema melawan Persebaya 1 Oktober 2022. Cara pembelian tiket bisa secara online, tiket box, mitra kerja, dan juga Korwil. Katanya dia pada hari Senin tanggal 26 bulan 9 lalu. Nah ini yang jadi pertanyaan nih guys. Panitia penyelenggara ini nggak dengerin apa kata Pak Polisi atau gimana ya? Apa mereka itu pengen untung yang gede? Coba deh guys, kalian komen di bawah nih pendapat kalian gimana? Dari kejadian ini akhirnya ketua pelaksana diberikan sanksi yang sangat berat. Dia dilarang buat menghandle acara sepak bola Indonesia seumur hidup guys. Nah di sisi lain Pak Kapolri juga mencopot Kapolres Malang dan 9 perwiranya. Oke sekarang aku akan bahas nih tentang gate 13 yang kini menjadi pusara. Di depan pintu itu terdapat berbagai macam bunga yang ditabur tepat di depan pintu. Selain bunga, sepatu-sepatu yang tersisa dari kejadian 1 Oktober juga tersusun rapi guys di sana. Dibanding 14 gate atau pintu masuk lain stadion, kondisi di pintu 13 ini yang paling mengenaskan. Sudah nggak ada lagi pembatas besi di pintu masuk. 3 buah besi pemisah menuju pintu selebar 1 meter itu telah terlepas dari tempatnya. Pintu besi berwarna biru selebar 2 meter dengan daun pintu 1 meter itu juga udah tampak mirip. Udah nggak terpasang dengan kokoh gitu guys. Terus, di sisi bagian kanan atas, tembok ventilasi sepertinya dijebol selebar setengah meter. Lewat ventilasi yang dijebol inilah para penonton yang sempat terjebak di dalam stadion berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Sebelum akhirnya pintu itu benar-benar terbuka. Coretan di dinding bertuliskan "Selamat Jalan Saudaraku" juga terlihat di sana guys. Kondisi G13 ini memang paling mengenaskan. G12 dan G11 juga tertutup pada saat terjadi kericuhan di dalam stadion. Tapi tidak separah G13. Pembatas besi masih ada, pintu nggak miring, dan temboknya pun masih utuh nggak dijebol. Buat yang nggak tahu, pintu 13, 12, dan 11 berada di sisi kiri tribun timur atau bagian pinggir belakang gawang. Dari pintu masuk VIP dan VVIP, posisinya ada di sebelah kanan. Posisinya nggak jauh dari kantor KONI Kabupaten Malang. Terus, di pintu 13 inilah banyak orang yang kehilangan nyawanya. Setelah penembakan gas air mata yang beruntun, penonton mulai panik dan berlari berusaha menyelamatkan diri. Di pintu keluar itulah penonton mulai berjatuhan dan ada juga yang terinjak-injak. Ada yang udah nggak kuat untuk menyelamatkan diri dan juga ada yang sudah meninggal dunia. Ditambah lagi di pintu 13 ini sepenuhnya belum terbuka sehingga para penonton yang mulai berdesak-desakan itu membuat pagar roboh guys. Ada juga yang berusaha membobol dinding ventilasi di pintu itu.
Nah, beruntungnya pintu yang terkunci itu berhasil roboh sehingga membuat para penonton yang masih memiliki tenaga bisa keluar dengan selamat. Ada satu pengakuan lagi nih dari salah satu supporter yang menyaksikan langsung pertandingan itu. Dia mengatakan dia melihat seorang ibu muda yang hanya bisa menangis sembari berteriak memanggil nama anak dan suaminya. Ibu itu tampaknya sedang berusaha mencari keberadaan anak dan suaminya, guys. Dia mengatakan melihat seorang ibu muda yang hanya bisa menangis sambil berteriak memanggil nama anak dan suaminya. Ibu ini tampaknya sedang berusaha mencari keberadaan anak dan suaminya. Salah satu penonton yang melihat ibu itu sedang mencari suami dan anaknya, penonton lain pun langsung bergegas menarik ibu itu dan bersyukurnya bisa selamat. Jujur ya, di sini kayaknya kita harus berbelasungkawa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama panjatkan doa untuk seluruh korban dari tragedi ini. Dan menurut aku, tragedi ini adalah pelajaran yang berharga untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Hal-hal kayak gini emang seharusnya diperhatikan dengan serius. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Mari sejenak kita memanjatkan doa kepada para korban dan kita doakan juga nih, semoga para korban amal ibadahnya diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Sekian video ini berakhir, saya Indri Han Han pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.